Kembali di Newsroom, pemirsa. Komisi Informasi Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara yang beragendakan mediasi antara pemohon Bonatua Silalahi dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mediasi ini digelar tertutup yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Terima kasih Majelis Komisioner. Penggugat sengketa informasi publik ijazah Jokowi, Bonatua Silalahi, mengatakan hasil mediasi ini mengerucut pada satu dokumen yang belum diserahkan KPU kepadanya. Komisi Informasi Pusat memerintahkan KPU agar memberikan dokumen yang belum diserahkan paling lama 7 hari. Dokumen yang dimaksud adalah berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan atau daftar verifikasi dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sengketa informasi ini diajukan Bonatua lantaran adanya 3 permintaan yang harus dipenuhi oleh KPU. 3 objek sengketa yang dipermasalahkan ini merupakan informasi publik yang semua orang bisa mendapatkannya sesuai aturan. Sebagaimana teman-teman tak ketahui bahwa kami adalah yang berhasil memperoleh salinan ijazah ini. Ini yang tahun 2019. Jadi di sini kan banyak ditutupi, ada 9 item. Nah, ini sebenarnya hanya sebatas kertas kalau tidak ada dokumen verifikasi yang mengalaskannya, yaitu dokumen-dokumen verifikasi. Inilah yang saya minta di mediasi tadi, karena untuk ijazah tahun 2019 itu sudah diberikan, tapi untuk ijazah 2014 itu belum diberikan sama sekali. Kita kan ingin tahu sebenarnya ini yang dikasih fotokopi ini apa sih? Apa sih bukti-bukti yang mengalaskan bahwa ini bukan sekedar kertas? Bukti pendukung lah. Bukti pendukung, dan ini juga kita pakai untuk menjadi bukti-bukti di pengadilan, termasuk di MK. Bukti-buktinya tadi alhamdulillah ya, tadi berkat Pak Mediator kita bersepakat dengan KPU untuk diserahkan seperti tadi paling lama 7 hari seperti itu. Nah, tadi juga berusaha tim KPU kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini. Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda. Kenapa? Tawaran itu sangat menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Di pasal 4. Tapi saya tidak mau. Ini kan dari awal juga ini untuk publik. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan oleh Roy Suryo CS. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun, polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus akan dilaksanakan. Nantinya, usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Penanganan terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami menjelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada. Sementara itu pemirsa, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia menyebut tidak ada larangan foto diri berkacamata dalam ijazah. Menurut Ova, yang dilarang adalah pemakaian kacamata hitam. Terkait foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan
kacamata hitam. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. 9. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Sebelumnya pada program Rakyat Bersuara 16 September lalu, ahli digital forensik Rismond Sianipar menyebut satu-satunya foto diri berkacamata di ijazah hanyalah milik Jokowi. Menurut Rismond, hanya UGM lah satu-satunya universitas yang menerbitkan ijazah dengan foto berkacamata. Satunya ijazah di UGM, ya, foto ijazah di UGM maupun universitas terbaik di Indonesia, negeri maupun swasta, itu ya yang berkacamata ya cuma Pak Jokowi. Emang nggak boleh pakai kacamata? Ya itulah, kembali ke awal, kita sudah periksa, kita ke lapangan, ke ketoyan dan segala macam. Indikasi terkuat ijazahnya Pak Jokowi palsu, ya memang tidak pernah dibolehkan foto di ijazah itu berkacamata. Sampai detik ini Universitas Indonesia, ITB, ITS, Udayana, Brawijaya, USU dan lain tidak membolehkan foto ijazah berkacamata sampai detik ini, kecuali UGM. UGM mengubahnya entah mulai kapan. Ya, untuk mencocok-cocokkan punyanya Pak Jokowi yang berkacamata itu diubahlah aturan. Anda yakin ini ada aturan bahwa foto tidak boleh berkacamata di ijazah? Semua universitas, Bang. Sampai hari ini. Sampai detik ini. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Koneksitas Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melimpahkan 2 tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi proyek satelit di Kementerian Pertahanan. Penyerahan 2 tersangka beserta barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Sementara 1 tersangka lain masih berstatus buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara barang bukti yang dilimpahkan meliputi dokumen serta peralatan user terminal yang dikirim oleh Navayo, termasuk 550 unit ponsel merek Vestel dan komponen server yang belum dirakit. Kerugian negara muncul karena kontrak ditandatangani tanpa didukung ketersediaan anggaran negara dan tanpa melalui proses pengadaan barang dan jasa semestinya. Setelah dilimpahkan, kasus akan segera disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta. Adapun tersangka yang akan diserahkan oleh tim penyidik Koneksitas yang pertama dari subjek hukum militer, yaitu Laksamana Muda TNI Purnawirawan LNR, mantan Kabaranahan Kemhan, yang selama ini ditahan di rumah tahanan Puspomal. Yang kedua, tersangka sipil TAVDH, warga negara USA, tenaga ahli Kemhan, bidang satelit, status narapidana dalam perkara yang lain. Yang ketiga, tersangka GK, CEO Navayo International AG, masih DPO, status sudah proses red notice Interpol, pelimpahan tahap kedua secara in absentia. Rumah sakit di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang terbakar. Kami segera kembali, tetaplah di Newsroom.